Sedikit, ini yang disebut tadi penampakan ijazah Jokowi ya, tanggal 24 Oktober 2022, websitenya masih ada sampai dengan sekarang ya, saya nggak perlu bacakan di situ ya, itu ada. Jadi ini memang resmi, artinya apa? Artinya tidak terkena pasal 32 dan 35, karena yang menampilkan adalah Dekan Fakultas Kehutanan Dr. Sigit Sunarta, dan itu ditampilkan waktu itu. Itu kenapa kami belum bergerak melakukan penelitian ya, karena apa? Ini masih berupa fotokopi hitam putih. Jadi ini yang saya tambahkan dari Dr. Tifa. Karena hitam putih, kami belum bisa memeriksa yang namanya tekstur, kami belum bisa memeriksa bedaan warna. Kami ya, tapi secara perilaku Dr. Tifa sudah mengamati bagaimana perilakunya Dr. Sigit Sunarta, perilaku orang-orang yang ada di belakang ini. Itu udah kelihatan mereka. Dan waktu itu pun sebenarnya kelihatan bagaimana gaya dia menunjukkan. Sempat dia juga menunjukkan dalam video itu adalah ijazah yang disebut-sebut miliknya almarhum Hari Mulyono waktu itu. Jadi waktu itu kenapa Dr. Tifa sudah melihat perilakunya. Dan baru kami meneliti itu ketika seseorang kader PSI. Nah ini saya tampilkan utuhnya. Kalau tadi Dr. Tifa menampilkan potongannya, saya tampilkan utuhnya. Tanggal 1 April 2025 dia tulis buat yang ributin fotokopi ijazah Pak Jokowi yang saya ulas upload pada UTAS. Jadi ini peristiwanya mirip-mirip tahun ini, mirip-mirip sekarang ini, mendekati bulan suci Ramadan. Karena dia tulis kan, biar kalian tenang lebarannya ya. Ini saya upload yang asli. Dia tulis yang asli ini. Tapi di sini jelas betul karena ini dari foto. Persis tadi apa yang disampaikan oleh Dr. Tifa saya kuatkan lagi. Dan itu juga statementnya Dr. Ismon. Karena ini pakai kamera dipotret, harus yang namanya emboss, yang namanya watermark nampak. Kalau memang di situ lebaran tinta juga nampak. Tapi ini tidak tampak sama sekali. Kenapa tidak tampak? Saya juga sudah uji dengan menggunakan proses yang namanya ELA, Error Level Analysis. Kemudian dengan proses namanya Luminance and Gradients. Ini Luminance and Gradients. Luminance and Gradients itu tampak reliefnya. Tidak ada yang namanya watermark, tidak ada yang namanya emboss. Ya, bahkan salah seorang kader, bukan kader ya, pendukung berat dari Jokowi, dari Joman, Andi Aswan namanya, berani menampilkan dan maaf saya ulangi dengan garis tegas, berani berbohong di depan publik, di depan salah satu TV, ada mikrofonnya di sini. Ya, Anyus. Pada tanggal nggak boleh sebut Anyus ya, nggak boleh. Ya. Ada saksinya, Dr. Refli Harun juga ada pada tanggal 18 Oktober. Saya sendiri pada tanggal 19 November, saya 25 November. Itu adalah sama dengan Dian Sandi tadi. Tapi dia bilang itu scan asli, Dia bohong. Kalau scan asli, harusnya pada histogramnya juga berbeda. Ini histogramnya sama dengan yang punyanya Dian Sandi. Ini sangat ilmiah ya. Dan ijazahnya sudah disita pada tanggal 23 Juli. Jadi karena dia tampilkan ini pada tanggal 25 November, dia dapat ijazahnya dari mana? Itu kan kebohongan-kebohongan yang luar biasa. Nah, kalau dia lihat, inilah yang ditampilkan oleh saudara Andi Aswan. Ya. Kenapa ini saya katakan palsu? 99,9% palsu. Ini ijazah ini tadinya miring, ijazahnya Dian Sandi ini. Maaf dok. Sama dengan ini. Hanya saja kemudian ditarik-tarik sama dia. Kanan kirinya ditarik sehingga apa? Logonya jadi meletot. Ini meletot namanya logonya ya. Pating peletot. Jadi ini kami selaku alumnus UGM marah betul. Ada orang namanya Andi Aswan, bukan lulusan UGM, merusak logo yang sudah dibuat oleh RJ Katamsi. Logo UGM itu dibuat oleh Pak RJ Katamsi, seorang seniman dari ASRI, Akademi Seni Rupa Indonesia atau Institut Seni Indonesia sekarang. Kemudian disempurnakan oleh Prof. Muhammad Adnan pada tahun 93. Sekarang jadi bulat logonya. Dulunya seperti ini. Dan ini menjadi rusak, meletot ini. Teman-teman bisa lihat logo yang asli. Seperti ini. Dan ini untuk pertama kalinya saya tampilkan juga yang asli. Karena tadi Dr. Tifa menampilkan ini, saya tampilkan lebih sempurnanya. Ini nampak tidak di pixel. Siapa nama orangnya? Fotonya kayak apa? Ini pertama kalinya saya tampilkan. Ya. Jadi artinya apa? Artinya orangnya jelas. Almarhum Bambang Rudiharto. Ini atas kebaikan kita ahli warisnya Pak Rujito. Jadi kita sekaligus berdoa semoga Pak almarhum Bambang Rudiharto tenang di sisinya dan beliau sangat membantu kita. Yang ingin saya sampaikan Pak teman-teman, perhatikan watermarknya. Jelas banget ini watermarknya.
Perhatikan embosnya, jelas banget nih embosnya. Apapun kalau itu asli, ya memang asli, nggak akan bisa dipalsukan. Kalau memang palsu, ya memang palsu. Dan ini adalah yang sudah ditampilkan juga pada sidang Citizen Lawsuit di Solo, ya beberapa waktu yang lalu oleh yang bersangkutan sendiri, oleh Pak Rujito, selaku adik dari almarhum Bambang Rudiarto. Tapi ini pun besok tanggal 18, 2 hari lagi, akan saya tampilkan kembali di Solo dengan analisisnya. Saya insya Allah bersama Dr. Rismon Hasilon Sineper akan sama seperti Pak Ugro. Yang Pak Ugro juga waktu itu menampilkan di Solo, ini bukan fotonya Jokowi yang tadi itu. Ya, karena ini Pak Ugro sendiri melihat, memperbandingkan Jokowi nggak kayak gini gitu dulu. Dan beliau itu adalah berpengalaman 35 tahun loh sebagai seorang aparat negara. Jadi penyidik juga sudah pasti sangat hafal lah. Orang kecilnya kayak apa ya Pak Ugro ya, besarnya kayak apa juga pasti tahu, nggak akan bisa berbeda. Dan hari ini yang juga saya tampilkan, saya bocorin dikit. Apa yang nanti akan saya tampilkan di Rabu adalah tentang skripsi.